Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan saya M. Ihsan dengan NIM C1D1210110 dari Prodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang cyber security. Yang pertama itu ada two-way authentication atau autentikasi dua faktor. Ini adalah suatu metode untuk memeriksa identitas pengguna dan menghubungkan dua jenis informasi yang berbeda, yaitu sesuatu yang dimiliki oleh pengguna atau seperti password, dan sesuatu yang diketahui oleh pengguna seperti kode verifikasi melalui pesan teks atau aplikasi. Nah, contoh pengguna autentikasi dua faktor ini yaitu saat melakukan login di akun email ataupun internet banking, apapun yang memerlukan keamanan yang lebih tinggi. Next, itu ada secure password atau kata sandi aman. Secure password ini bekerja dengan membuat kombinasi huruf atau huruf kecil dan besar. Nah, angka dan karakter khusus yang sulit ditebak oleh orang lain. Kombinasi ini diharapkan akan membuat password sulit untuk dipecahkan atau ditebak oleh orang yang tidak berwenang. Selain itu, secure password ini juga disarankan untuk tidak menggunakan informasi pribadi seperti nama, tanggal lahir, atau nomor telepon sebagai password. Contoh secure password ini adalah sebagai berikut. Seperti di dalam gambar ini, yaitu kombinasi huruf, angka, dan karakter khusus. Begitupun selanjutnya itu kombinasi huruf, angka, dan karakter khusus ini demikian yang ada di gambar tersebut. Selanjutnya itu ada regular updates atau pembaharuan rutin. Nah, di mana regular update ini bekerja dengan memperbaiki kerentanan atau bug pada sistem atau aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh hacker atau malware. Nah, pembaharuan ini juga dapat memperbaiki kelemahan keamanan dan meningkatkan kinerja sistem atau aplikasi. Pembaharuan yang disediakan oleh pengembang biasanya mencakup perbaikan keamanan, pembaharuan fitur, dan peningkatan performa. Nah, contoh dari regular update ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, bukan yang pertama, salah satunya itu pembaharuan sistem operasi. Nah, pengembangan sistem operasi seperti Microsoft dan Apple secara rutin merilis pembaharuan untuk memperbaiki bug, memperbaiki kerentanan keamanan, dan memperbaharui fitur. Pengguna harus menginstal pembaharuan ini secara teratur untuk menjaga keamanan sistem operasi mereka. Selanjutnya itu ada antivirus. Antivirus ini bekerja dengan memindai setiap file yang masuk ke dalam sistem konfirmasi dan membandingkan dengan database virus yang dimilikinya. Jika ditemukan adanya file yang dicurigai mengandung malware, maka antivirus akan memberi peringatan kepada pengguna untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Nah, antivirus ini juga dapat melindungi sistem dari ancaman virus yang datang melalui internet, email, atau media penyimpanan lainnya. Nah, contoh dari antivirus yang banyak digunakan di seluruh dunia adalah salah satunya McAfee, yaitu salah satu perangkat lunak keamanan yang menyediakan perlindungan antivirus dan firewall. Produk McAfee ini dirancang untuk melindungi perangkat dari virus, spyware, ransomware, dan ancaman keamanan lainnya. Selanjutnya ada VeraWell. VeraWell ini bekerja dengan memeriksa setiap paket data yang masuk dan keluar dari jaringan. VeraWell ini akan membandingkan informasi yang terkandung dalam paket data tersebut dengan aturan keamanan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika informasi dalam paket data tersebut tidak sesuai dengan aturan keamanan, VeraWell ini akan memblokir paket data tersebut dan mencegahnya masuk ke dalam jaringan atau sistem. Nah, contoh penggunaan dari VeraWell ini adalah salah satunya jaringan. Itu jaringan biasanya digunakan pada router atau perangkat gateway jaringan untuk melindungi jaringan internal dan serangan eksternal. Nah, firewall jaringan ini juga dapat memblokir akses ke situs web yang berbahaya, mencegah serangan DDoS atau distribusi denial of service, dan membatasi akses ke sumber daya jaringan tertentu. Dan selanjutnya itu ada no phishing. Nah, itu adalah teknik penipuan yang menggunakan email, pesan instan,
atau situs web palsu untuk mencuri informasi sensitif seperti username, password, atau informasi finansial dari korban. Contoh dari no finishing ini yaitu adalah salah satunya anti-phishing filter, yaitu teknologi keamanan yang digunakan untuk mencegah akses ke situs web phishing. Nah, anti-phishing filter ini juga memblokir akses ke situs web phishing yang telah diketahui dan dapat memperingatkan pengguna jika mereka mengunjungi situs web yang mencurigakan. Yang selanjutnya ada encryption, yaitu mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Proses ini dilakukan dengan menggunakan algoritma kriptografi dan yang rumit dan hanya dapat diakses dengan kunci yang sesuai. Data yang lebih dienkripsi hanya dapat diakses dan dibaca oleh pihak yang memiliki kunci ekskripsi yang sesuai. Nah, contoh dari penggunaan encryption ini adalah salah satunya Secure Software Slice atau SSL. Transfer Layer Security atau TLSL ini adalah teknologi enskripsi yang digunakan untuk melindungi data yang ditransmisikan melalui jaringan internet. Nah, SSL atau TLS ini digunakan pada situs web e-commerce, perbankan online, dan layanan online lainnya yang memerlukan keamanan dan privasi data yang tinggi. Dan selanjutnya itu yang terakhir adalah Secure DSN. Nah, ini adalah teknologi keamanan yang digunakan untuk melindungi pengguna dari serangan DNS, hijacking, atau manipulasi. DNS adalah protokol penting yang digunakan untuk mengonversi nama domain menjadi alamat IP yang dapat dimengerti oleh komputer. Nah, contoh dari penggunaan Secure DSN ini adalah salah satunya DSN over HTTPS atau DOH. Ya, ini itu teknologi yang memungkinkan DNS ini dilakukan melalui koneksi yang aman menggunakan protokol HTTPS atau DOH. Itu dapat melindungi pengguna dari serangan DNS, hijacking, dan mencegah pengintai atau pihak ketiga lainnya melihat data DNS yang dikirimkan melalui jaringan tersebut. Nah, baiklah, demikian penjelasan saya dalam presentasi kali ini. Jika ada salah kata ataupun perkataan yang tidak menyenangkan, ya mohon maaf. Saya tutup presentasi kali ini dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.